Guys, kita lanjut. Beberapa garis cahaya terbang keluar dari danau surgawi dan berhenti di puncak, mengungkapkan siluet pesta Mu Chen. Mereka muncul di belakang danau surgawi dan melihat ke depan adalah dunia yang luas yang bahkan Mu Chen samar-samar merasakan tekanan yang terlihat samar. Bukan hanya satu tekanan, semua itu membuat Mu Chen merasa sangat tertekan. Jika kita terus bergerak, kita harus mencapai 5 aula. Mu Chen menunjuk ke depan dan berkata kepada gadis-gadis itu, selain Kaisar Surgawi, kekuatan di Istana Surga Kuno akan dibagi menjadi 5 aula dan 9 rumah. Mereka sudah melewati 9 rumah, jadi mereka harus mencapai 5 aula selanjutnya. Five Hall Master dikatakan sebagai tangan kanan Kaisar Surgawi. Semuanya berada di alam penguasa bumi yang sempurna dengan kualifikasi untuk mencapai alam penguasa surgawi. Jika mereka ditempatkan di dunia 1000 besar hari ini, mereka bisa menjadi tuan. 5 Aula Master, Master Aula keempat meninggal melindungi wilayah utara dan tidak kembali. Jadi 4 Aula Master lainnya seharusnya juga jatuh di Istana Surga Kuno, kata Mu Chen. Nine Nether menganggukkan kepalanya, itu berarti harta Master Aula keempat akan lebih mudah didapat. Meskipun Hall Master semua telah jatuh, mereka harus menyiapkan pertahanan untuk melindungi hal mereka sendiri dengan kekuatan mereka, yang bisa merepotkan pihak Mu Chen untuk menangani. Di mana pavilion kitab suci tersembunyi ini? Lin Jing tiba-tiba bertanya. Dia jelas tahu tentang pavilion kitab suci tersembunyi dan juga tahu betapa pentingnya itu. Bagaimanapun, pavilion kitab suci tersembunyi jelas merupakan salah satu alasan mengapa Istana Surga Kuno telah tumbuh begitu kuat sehingga bahkan alam bela diri mereka tidak dapat meremehkannya. Mu Chen mengangkat bahu, peta dari sebelumnya tidak berguna sekarang dan juga tidak ada informasi tentang pavilion kitab suci tersembunyi. Dia juga sedikit tidak berdaya, karena Istana Surga Kuno dipenuhi dengan arai spiritual yang compang camping, ada beberapa yang dihancurkan. Sementara beberapa masih tersisa dengan energi spiritual besar-besaran di Istana Surga Kuno. Semua arai spiritual itu pasti berada di kelas cendekia, jadi meskipun rusak, mereka masih akan menderita jika mereka dengan ceroboh masuk dan mencoba mencari pavilion kitab suci tersembunyi dengan semua bahaya tersembunyi yang ada di sekitarnya. Lin Jing menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-katanya, karena dia tahu betapa sulitnya menemukannya. Aku tahu sedikit tentang pavilion kitab suci tersembunyi. Xiao Xiao tiba-tiba berbicara. Oh, Mu Chen dan yang lainnya segera menatapnya dengan heran. Xiao Xiao mengungkapkan senyum mempesona. Aku mendengar dari ayahku bahwa ada pavilion kitab suci tersembunyi di Istana Surga Kuno. Ini sangat tidak biasa dan tersembunyi di Istana Surga Kuno sehingga hanya sedikit yang bisa masuk. Karena pavilion itu sendiri adalah artefak Sein peringkat tinggi. Hati Mu Chen dan yang lainnya bergetar saat mereka melebarkan mata. Pavilion kitab suci tersembunyi adalah artefak Sein peringkat tinggi, itu terlalu tidak biasa. Bahkan Mu Chen belum pernah melihat artefak Sein peringkat tinggi dalam hidupnya. Orang harus tahu bahwa bahkan piramida penindasan setan cahaya bintang dari Master Aula keempat hanyalah artefak Sein peringkat menengah, adapun artefak Sein peringkat tinggi, itu adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi sempurna akan tertarik. Lalu, apa yang harus kita lakukan, jika pavilion kitab suci tersembunyi adalah artefak Sein peringkat tinggi dan bermaksud untuk bersembunyi, maka saya khawatir bahkan kita tidak akan dapat menemukannya. 9 Nether menunjukkan, artefak Sein yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Xiao Xiao tersenyum, pavilion kitab suci tersembunyi tidak memiliki kemampuan menyerang apapun, tetapi tidak ada bandingannya dalam hal persembunyian. Jika ingin bersembunyi, bahkan penguasa surgawi tidak akan dapat menemukannya. Kelopak mata Mu Chen dan yang lainnya berkedut, pavilion kitab suci tersembunyi benar-benar misterius dan dalam hal persembunyian, itu mungkin melebihi beberapa penguasa surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa itu tidak memiliki kemampuan ofensif, maka itu bukan hanya artefak Sein peringkat tinggi. Jika kemampuan persembunyiannya seperti yang kamu katakan, maka hampir tidak mungkin bagi kami untuk menemukannya. Mu Chen menghela nafas, sepertinya menemukan metode evolusi ke grid solar undying bodinya tidak akan mudah. Xiao Xiao menggelengkan kepalanya mendengar kata-katanya, meskipun pavilion kitab suci tersembunyi sulit ditemukan, itu bukan tidak mungkin. Lagi pula, Kaisar Surgawi menempatkannya di Istana Surga Kuno bukan untuk disimpan sendirian.
Mu Chen merasa lega di hatinya, semuanya baik-baik saja selama itu bukan tidak mungkin. Dia datang ke benua Gridlaw hanya untuk metode evolusi dan semua usahanya selama beberapa tahun terakhir semuanya untuk hari ini, tidak peduli apa, tidak mungkin dia menyerah. Lalu, bagaimana kita harus menemukannya? Nine Nether memandang Xiao Xiao dengan harapan. Xiao Xiao tersenyum, sederhana, kita hanya perlu melewati ujian pavilion. Uji, Mu Chen dan yang lainnya tercengang saat mereka melanjutkan, tes apa? Xiao Xiao menggelengkan kepalanya, karena kata-katanya membuat mereka bertiga terkejut. Aku tidak terlalu yakin apa ujiannya, tapi aku khawatir itu sudah dimulai saat kita memasuki Istana Surga Kuno. Pavilion kitab suci tersembunyi itu sendiri memiliki kecerdasan, jadi kita pasti telah merasakannya ketika kita datang ke sini, bahkan mungkin sedang mengamati kita sekarang. Xiao Xiao mengangkat kepalanya ke langit. Mereka bertiga merasakan hawa dingin di kulit mereka saat mereka melihat sekeliling. Meskipun mereka tidak bisa merasakan apa-apa, mereka merasa sedikit tidak nyaman dengan kata-kata Xiao Xiao, seolah ada sepasang mata yang menatap mereka. Kadang-kadang akan ada murid yang luar biasa di Istana Surga Kuno dan saat mereka mendapatkan pengakuan dari pavilion kitab suci tersembunyi, maka mereka akan diberi kesempatan untuk masuk. Xiao Xiao tersenyum. Itu berarti kita perlu tampil untuk melihatnya, tapi apa yang harus kita lakukan? Lin Jing semakin tertarik saat dia berbicara. Saya tidak terlalu yakin dengan faktor ini. Beberapa murid yang diakui telah memahami sesuatu dalam kultivasi mereka, sementara beberapa memiliki pemahaman tentang kemampuan surgawi tertentu, atau memiliki kinerja yang menakjubkan. Ada banyak cara untuk melakukan. Tetapi mereka yang berstatus lebih tinggi akan membutuhkan lebih banyak kinerja dari mereka. Secara alami, hak istimewa mereka juga akan lebih tinggi ketika mereka masuk. Mu Chen dan yang lainnya bertukar pandang, karena tidak ada yang menyangka pavilion kitab suci tersembunyi begitu aneh. Sebenarnya, itu hanya takdir. Jika kita ditakdirkan, kita akan bisa masuk. Tetapi jika tidak, maka saya khawatir bahkan jika kita memiliki penguasa surgawi di sini, penguasa surgawi itu tetap tidak dapat menemukannya. Xiao Xiao merentangkan tangannya saat dia menjawab. Mu Chen tak berdaya tersenyum, dia tidak memiliki kemampuan untuk mengundang penguasa surgawi, jadi sepertinya dia harus mencobanya sendiri, untuk saat ini. Karena itu masalahnya, maka kita akan pergi ke 5 aula dan melihat apakah kita bisa mendapatkan peluang lain. Mu Chen tegas dan mengetahui bahwa tidak akan mudah untuk memasuki pavilion kitab suci tersembunyi. Dia untuk sementara menempatkan ide itu di benaknya. Lagi pula, jika pavilion kitab suci tersembunyi bermaksud untuk menilai kinerja mereka, maka mereka harus melakukan sesuatu daripada menunggu di sini. Ketiga wanita itu tidak keberatan dengan sarannya. Lagi pula, menunggu di sini pasti tidak akan memberi mereka pengakuan dari pavilion kitab suci tersembunyi. Ayo pergi, kalau begitu. Melihat tanggapan mereka, Mu Chen mengetuk kakinya dan terbang lebih dulu, menuju kedalaman Istana Surga Kuno, dengan 3 wanita mengikuti di belakangnya. Mereka berempat dengan cepat melakukan perjalanan dan mereka kadang-kadang menemukan arai spiritual yang rusak, yang mereka hindari di bawah pimpinan Mu Chen. Kira-kira 10 menit kemudian, Mu Chen merasakan bahwa kekaburan di sekitar area ini terasa lebih padat, bahkan mempengaruhi indranya. Ada arai spiritual di depan, tapi tidak ada bahaya. Jika saya tidak salah menebak, itu mungkin pintu masuk 5 aula. Meskipun indranya terbatas, dia masih bisa merasakan fluktuasi. Ketiga wanita itu menganggukkan kepala mereka sebelum mereka berempat terbang keluar. Mereka merasa seolah-olah mereka melewati membran air dan hukum spasial di sekitar mereka telah terdistorsi. Mu Chen tidak panik ketika dia merasakan riak spasial yang terdistorsi. Dia melirik ke belakangnya dan memperhatikan bahwa ketiga wanita itu sudah terpisah. Fluktuasi spasial di sekelilingnya semakin intens dengan cahaya yang mekar dan pemandangan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di hadapannya. Pemandangan itu adalah istana yang menjulang tinggi dengan tekanan mencekik yang memancar dari mereka, yang membuat Mu Chen mengerti bahwa itu pasti 5 aula. Mu Chen menenangkan pikirannya saat dia melihat pemandangan yang melintas di depan matanya dan memasukkannya ke dalam pikirannya. Pemandangan itu secara alami berasal dari 5 aula dan jika dia bisa mendapatkan beberapa informasi, itu pasti akan sangat membantunya. Lampu terus menyala di depan mata Mu Chen dan tiba-tiba, Mu Chen menyipitkan matanya pada sebuah adegan.
Itu adalah aula compang camping yang masih terlihat megah meskipun dihancurkan. Namun, perhatian Mu Chen tidak di aula, tapi tatapannya terpaku di kedalaman. Pada tahap lotus giok merah di mana bunga menyihir setinggi 10 kaki ditempatkan diam-diam. Mu Chen melihat bunga hitam saat kegembiraan memerah di hatinya. Itu karena dia tahu apa itu pada pandangan pertama. Bunga itu adalah tubuh utama mandala, bunga mandala primordial. Ada panggung lotus merah di kedalaman aula yang rusak yang masih memancarkan kilau lembut, terlihat sangat aneh. Tapi tatapan Mu Chen jelas bukan di atas panggung tapi bunga hitam yang menyihir. Bunga itu berukuran 10 kaki, ditutupi dengan rune kuno dan setiap rune tampak seolah-olah lahir dari langit dan bumi, tampak sempurna. Namun, melihatnya dengan jelas, orang akan menyadari bahwa itu tidak sempurna, ada tunas yang patah yang akan membuat orang lain merasa kasihan. Mu Chen tahu bahwa itu pasti sejak mandala menderita luka berat, membelah tunasnya dan menyegel dirinya untuk melarikan diri dari istana surga kuno dan mempertahankan hidupnya. Pada saat ini, ia diam-diam berbaring di atas panggung lotus, seolah-olah jatuh tertidur lelap. Tapi Mu Chen samar-samar bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang datang dari bunga itu, seolah-olah itu dalam dan tak terduga, yang membuatnya memukul bibirnya dalam hati. Setelah menghela nafas, Mu Chen mengungkapkan senyum lega. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan tubuh utama mandala bahkan sebelum paviliun kitab suci tersembunyi. Tapi Mu Chen telah menenangkan diri saat dia mengamati aula, mengingat medan sehingga dia bisa menemukan semua ancaman yang ada di sekitarnya. Aula itu sunyi, dipenuhi dengan tulang-tulang putih yang menakutkan dan jejak-jejak pertempuran. Terbukti, ada pertempuran sengit yang terjadi di sini. Seluruh aula sunyi, tetapi Mu Chen secara bawaan merasakan bahaya di bawah keheningan. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melihat sekeliling sebelum menyempitkannya setelah 10 napas aneh kemudian, tatapannya diarahkan ke kerangka di sekitar aula. Ada banyak kerangka tergeletak di sekitar, tapi setelah Mu Chen memeriksanya, dia menyadari bahwa kerangka di bawah pilar itu tidak berantakan, mereka memiliki postur duduk. Meskipun tidak ada fluktuasi yang datang dari mereka, Mu Chen masih samar-samar merasakan bahaya. Selain itu, posisi mereka mungkin tampak sedikit berantakan tetapi mereka ditempatkan secara samar dalam formasi susunan. Jika Mu Chen menebak dengan benar, seharusnya ada arai spiritual yang dibentuk oleh kerangka itu dan arai spiritual itu pasti akan menakutkan. Tatapan Mu Chen berkedip, mandala sebelumnya telah mengatakan kepadanya bahwa dia telah mengalami serangan yang menyebabkan luka beratnya. Jika yang terakhir ingin bergerak, dia pasti akan memiliki niat untuk mencabut akarnya. Karena itu, mandala telah memilih untuk menyegel dirinya sendiri untuk mempertahankan diri. Jika dia tidak salah menebak, susunan yang dibentuk oleh kerangka itu seharusnya menjadi salah satu harapan mandala, namun, itu menyebabkan Mu Chen tersenyum pahit, karena susunannya juga menghalangi jalannya. Dia tidak ragu bahwa jika dia menerobos masuk ke aula, dia akan mengalami bahaya yang fatal. Ini merepotkan, sekarang, menurut perkiraannya, bahkan jika Xiao Xiao dan Lin Jing bergabung, mereka mungkin tidak dapat melewati dan mengeluarkan tubuh utama mandala. Mu Chen merasa sakit kepala, ini bukan pemakaman kaisar surgawi, jadi dia tidak bisa mengirim mandala begitu saja atau itu akan menyebabkan ruang meledak. Saya harus mendapat bantuan dari luar untuk berhasil. Mu Chen menyipitkan matanya dan sesaat kemudian, hatinya bergetar sebelum cahaya aneh melintas di matanya. Bantuan eksternal. Mu Chen tiba-tiba mengepalkan tangannya dan sebuah token kuno muncul, yang merupakan segel tentara dari Master Aula kedua yang dia beli dari pelelangan. Itu adalah segel milik tentara pembantaian roh guru Aula kedua. Mu Chen melihat segel tentara ini dan jantungnya melompat. Mandala memberitahunya bahwa tentara pembantai roh mati setelah membantai banyak penguasa bumi, tetapi Master Aula kedua pasti telah melestarikannya dengan cara khusus. Jika dia bisa menggunakan segel tentara ini untuk memimpin pasukan pembantai roh, maka melewati aula ini untuk mengeluarkan tubuh utama mandala mungkin bukan hal yang mustahil. Selanjutnya, Mu Chen memiliki pemikiran yang lebih dalam. Ini mungkin juga menjadi kesempatan baginya untuk tampil dan membiarkan paviliun kitab suci melihat. Tatapan Mu Chen berkedip, dia telah menemukan tubuh utama mandala dari adegan sebelumnya. Yang terlalu banyak kebetulan dan Mu Chen percaya bahwa itu mungkin perbuatan paviliun kitab suci tersembunyi.
Itu karena paviliun kitab suci tersembunyi ingin melihat penampilannya dan melihat apakah dia berhasil mengambil tubuh utama mandala. Jika dia berhasil, dia mungkin mendapatkan pengakuan untuk memasuki paviliun kitab suci tersembunyi. Secara alami, jika dia gagal, maka dia akan kehilangan tubuh utama mandala dan metode evolusi untuk tubuh abadi matahari besar, yang pasti akan menjadi pukulan besar baginya. Memikirkannya, wajah Mu Chen berubah muram. Jika dia kehilangan metode evolusi, maka grid solar unding bodinya akan stagnan. Kehilangan keuntungannya di masa depan, kehilangan tubuh utama mandala berarti Kaisar Xia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Dengan kekuatan mandala saat ini, dia bisa menghentikan Kaisar Xia. Tetapi masih ada Lu Heng, Kaisar Iblis dari Istana Iblis, yang juga merupakan musuh bebuyutan mandala, jadi dia tidak bisa gagal. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan wajahnya berubah serius. Tak lama setelah itu, dia melihat ke aula kuno yang seharusnya menjadi lokasi Master Aula pertama. Ayo pergi ke Master Aula kedua dan dapatkan tentara pembantai roh dengan segel. Mu Chen segera merasakan fluktuasi ruang yang intens di sekitarnya dan beberapa saat kemudian, pemandangan di depannya berubah. Apa yang muncul adalah cakrawala yang tertutup kabut. Mu Chen berdiri di puncak besar. Puncaknya dipenuhi dengan konstruksi megah dengan istana yang menjulang tinggi yang memancarkan aura kuno yang memenuhi seluruh langit dan bumi dengan kehancuran. Mu Chen bisa melihat istana megah di puncak tertinggi, yang tingginya 1000 kaki, membuat siapapun yang mirip dengannya menjadi semut di depannya dengan 3 kata bergengsi, aula kedua, di atasnya. Papan itu memancarkan kilau emas yang samar-samar memiliki gelombang kekuatan tak terbatas, bahkan menyebabkan ruang berfluktuasi. Jadi ini adalah aula kedua. Mu Chen melihat istana dan tidak bisa menahan senyumnya. Setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan terbang, berubah menjadi seberkas cahaya dan berjalan menuju istana. Secara alami, Mu Chen juga telah menyebarkan persepsi energi spiritualnya untuk mencari jebakan yang tergeletak di sekitar. Tapi untungnya, itu mulus baginya, seolah-olah semua jebakan telah dihancurkan dari pertempuran besar itu. Beberapa menit kemudian, Mu Chen muncul di depan istana dan menyadari bahwa gerbang perunggu biru ditutup dengan segel yang tidak mungkin dibuka, bahkan dengan kekuatannya. Mu Chen mengerutkan alisnya dan sesaat kemudian, matanya berkeliaran ke arah papan di gerbang dan plakat naga emas muncul di tangannya. Plakat itu memancarkan kilau emas sebelum melesat ke papan dan jejak cahaya turun ke gerbang yang tertutup rapat. Gerbang perunggu biru akhirnya, perlahan terbuka, yang membuat Mu Chen merasa lega. Dia melemparkan plakat naga emas di tangannya dan menghela nafas. Di istana surga kuno, plakat identitas benar-benar penting yang diperlukan kemanapun dia pergi. Ketika gerbang perunggu biru dibuka, aura sunyi meledak, yang bisa didengar Mu Chen dari suara pembantaian yang datang darinya. Tetapi ketika itu benar-benar terbuka, Mu Chen pulih dari keterkejutannya, tetapi dia ragu-ragu sebentar sebelum melangkah ke aula kedua. Aula itu sangat besar tetapi pada saat ini, aula yang dulunya megah tampak berantakan dengan jejak pertempuran yang tergeletak di sekitarnya. Namun, Mu Chen tidak memperhatikannya karena saat dia melangkah masuk, matanya terfokus pada ujungnya dengan kejutan yang berkedip di matanya. Dia melihat tahta emas dengan siluet berjubah ungu berdiri di depan tahta, memancarkan aura mendominasi dengan bantalan menakutkan yang bahkan menekan langit dan bumi. Bantalan yang meledak menyebabkan perubahan drastis dalam ekspresi Mu Chen. Dia menyadari bahwa siluet berjubah ungu bukanlah ilusi. Siluet itu benar-benar ada. Selain Master Aula kedua, siapa lagi yang bisa memiliki sikap seperti itu? Selanjutnya, yang membuat Mu Chen terkejut adalah masih ada jejak vitalitas yang berasal dari siluet itu. Mungkinkah Master Aula kedua tidak mati? Siluet berjubah ungu berdiri di depan tahta dengan bantalan besar yang mendominasi, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi, yang menyelimuti seluruh aula berlapis-lapis. Mu Chen terbungkus oleh tekanan dengan seluruh tubuhnya menegang. Kilau emas mengalir ke permukaan tubuhnya dengan raungan drakonik dan tangisan Phoenix berfluktuasi di tubuhnya. Tubuhnya telah menjadi sekokoh baja pada saat ini. Menghadapi situasi yang tidak diketahui, bahkan Mu Chen tidak berani memperlakukan ini dengan enteng. Sebuah kartu kecil yang ditinggalkan oleh sosok yang begitu hebat akan menyebabkan dia membayar harga yang mahal. Menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan,
Dia melihat siluet berjubah ungu dengan keterkejutan yang melintas di kedalaman matanya. Itu karena pada saat itu, dia bisa merasakan vitalitas yang samar. Mungkinkah Master Aula kedua masih hidup, tapi mengapa dia terlihat hampa dari kesadaran? Mu Chen mengerutkan alisnya saat dia berjalan menuju lokasi lain, menghadap Master Aula kedua. Di tempat ini, dia bisa dengan jelas melihat penampilan Master Aula kedua. Itu juga pada saat ini bahwa wajah Mu Chen berubah drastis saat dia menarik napas dalam-dalam. Itu karena dia melihat bahwa kepala Aula kedua sedikit terangkat ke langit, matanya menatap marah, yang membuat Mu Chen tercengang, karena itu bukan ekspresi yang mengeras di wajahnya. Selanjutnya, ada juga lubang darah hitam di tengah alisnya. Lubang itu kira-kira seukuran jari yang terlihat kecil, tapi Mu Chen tahu bahwa jari inilah yang merampok Master Aula kedua dalam hidupnya. Mu Chen tidak bisa mengukur seberapa kuat penguasa bumi yang disempurnakan, tetapi dia tahu bahwa tidak banyak penguasa bumi yang disempurnakan di dunia 1000 besar. Namun, keberadaan seperti itu langsung terbunuh. Jadi seberapa kuat lawan itu? Mu Chen merasakan hawa dingin di kulitnya saat dia mengangkat kepalanya ke arah langit dan tatapannya membeku di suatu lokasi. Cakrawala juga memiliki lubang hitam serupa yang tampak tidak signifikan. Tetapi ketika dia melihat lubang hitam itu, dia merasakan hawa dingin di punggungnya saat rasa takut yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Pada saat itu, ada adegan yang muncul di benak Mu Chen, benua Gridlaw diserang dan sosok kuat yang tak terbayangkan muncul di hadapan Master Aula kedua dan bergerak sebelum Kaisar Surgawi bisa bergegas ke sini. Sosok itu hanya menunjuk satu jari dan lubang darah telah muncul di antara alis Master Aula kedua, menghancurkan vitalitasnya dalam hal itu. Membantai penguasa bumi yang sempurna dengan satu jari. Mu Chen menarik napas dalam-dalam, dengan kekuatan mengerikan seperti itu, siapa lagi yang bisa mencapainya selain Raja yang mati bersama Kaisar Langit? Lebih jauh lagi, bergerak sebelum Kaisar Surgawi bisa sampai di sini, itu membuktikan betapa menakutkannya keberadaan itu. Klan Fin sebenarnya memiliki keberadaan yang menakutkan. Tidak heran mengapa mereka bisa memaksa seluruh dunia 1000 besar untuk bekerja sama. Ekspresi Mu Chen berubah serius. Dia bisa merasakan betapa kuat dan menakutkannya klan Fin. Mereka benar-benar musuh besar dunia 1000 besar. Namun meski begitu, klan Fin masih harus memangsa dunia 1000 besar dan menunggu kesempatan. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya, menenangkan emosinya. Klan Fin masih jauh dari jangkauannya, karena dia masih terlalu lemah saat ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Master Aula kedua dimusnahkan, mungkin hanya mereka yang berada di alam penguasa surgawi yang bisa melawan keberadaan seperti itu. Menenangkan emosinya, Mu Chen mengalihkan pandangannya dari Master Aula kedua ke aula ini. Lagi pula, tujuan utamanya di sini bukanlah Tuan Aula kedua, tetapi tentara pembantai roh. Ketika Mu Chen mengalihkan pandangannya, dia menemukan betapa besarnya aula ini. Sebelumnya, dia diintimidasi oleh siluet guru aula kedua dan mengabaikan yang lainnya. Ada 100 anak tangga, beredar di bawah singgasana dengan siluet lapis baja di belakang tangga. Ketika Mu Chen melihat siluet itu, kelopak matanya berkedut dan jantungnya berpacu dengan matanya yang menyala-nyala. Semakin banyak siluet lapis baja hitam muncul dalam pandangannya. Itu adalah pasukan yang berdiri di belakang Master Aula kedua, mirip dengan penjaga. Secara kasar terlihat, ada 5.000 siluet lapis baja berat dan bahkan penglihatannya tidak bisa menutupi semuanya. Armor itu diukir dengan tanda merah, seolah-olah diukir dengan darah, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Mereka semua memegang tombak merah tua, seolah-olah mereka terbungkus aura merah. Terbukti, ketika tentara masih ada, mereka pasti telah bertarung berkali-kali, bahkan ada penguasa bumi yang dimusnahkan oleh mereka. Tatapan Mu Chen memandang tentara itu dengan mata menyala-nyala dan tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tangan mereka dengan gembira. Ini adalah tentara yang dia cari, tentara pembantai roh. Namun, kegembiraan Mu Chen dengan cepat mereda saat persepsi energi spiritualnya menyebar. Dia menemukan bahwa tentara pembantai roh memiliki jejak fluktuasi yang aneh. Tentara pembantai roh tampaknya belum sepenuhnya dimusnahkan. Wajah Mu Chen berubah tak sedap dipandang. Jika dia tidak bisa mengendalikan pasukan pembantai roh, maka dia tidak akan bisa mengambil tubuh utama Mandala. Apa yang harus saya lakukan? Mu Chen mengerutkan alisnya.
Secara umum, jika pasukan elit seperti itu memiliki seseorang yang meninggal di antara mereka, mayoritas dari mereka akan memicu seni rahasia untuk melucuti vitalitas mereka, menjadi pasukan abadi. Dengan cara ini, bahkan dalam kematian mereka, mereka akan tetap menjadi bagian dari tentara. Berbicara dari tingkat tertentu, pasukan seperti itu tidak dapat dianggap sebagai makhluk hidup, jadi mereka telah menderita korosi dari berlalunya waktu. Tapi mengapa Mu Chen merasa bahwa mereka sudah mati, dilihat dari fluktuasi yang datang dari mereka? Itu karena ada pemicu yang kurang dalam pasukan ini. Saat Mu Chen merenung, tawa lembut terdengar dari belakangnya. Mu Chen menyipitkan matanya sebelum dia perlahan berbalik dan melihat siluet ramping, Su Qingyin. Mu Chen tidak pernah berharap dia datang ke istana kedua. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang saat dia mengedarkan energi spiritual di tubuhnya. Meskipun dia dan Su Qingyin tidak bisa dianggap sebagai musuh, mereka juga bukan sekutu. Melihat Mu Chen berjaga-jaga, Su Qingyin tersenyum dengan mata menyipit. Jangan gugup begitu, aku tidak ingin melawanmu di sini. Aku ingin tahu apakah kita bisa bekerja sama. Bekerja sama, Mu Chen mengernyitkan matanya. Tujuanmu adalah pasukan itu, kan? Haha, kamu benar-benar ambisius. Pasukan seperti itu tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Su Qingyin memandang Mu Chen dengan makna yang dalam. Itu bukan urusanmu. Mu Chen samar-samar tersenyum ketika dia mengejar. Kamu berbicara tentang pemicunya, apa maksudmu? Su Qingyin dengan santai tersenyum ketika dia menjawab, meskipun pasukan ini belum sepenuhnya dimusnahkan, mereka telah membakar semangat mereka ketika Master Aula kedua terbunuh, menuangkan kekuatan mereka ke Master Aula kedua dengan harapan menyelamatkan hidupnya. Karena itu, jika Anda ingin mengendalikan pasukan ini, Anda harus mengembalikan kekuatan mereka. Mu Chen mengerutkan kening. Jika itu adalah bagaimana seseorang dapat melestarikan kehidupan penguasa bumi yang sempurna, maka itu terlalu mudah. Su Qingyin mengangguk. Jika hanya ini, maka itu tidak mungkin. Tetapi Master Aula kedua memiliki serangga Phoenix, serangga spiritual yang langka. Serangga seperti itu dapat menjalani nirwana untuk memulihkan kehidupan tuannya, namun, itu membutuhkan dukungan kekuatan yang besar. Serangga Phoenix, hati Mu Chen bergetar. Mungkinkah vitalitas yang dia rasakan dari Master Aula kedua? Jika itu masalahnya, apakah Master Aula kedua memiliki kesempatan untuk hidup kembali? Tuan Aula kedua telah meninggal dan dia tidak akan kembali. Seolah-olah dia telah menebak pikiran Mu Chen, Su Qingyin menggelengkan kepalanya. Serangan yang diderita oleh Tuan Aula kedua begitu hebat sehingga praktis membuat semua yang ada di tubuhnya menjadi abu. Oleh karena itu, serangga Phoenix tidak akan bisa menyelamatkannya. Dia kemudian berbalik ke Mu Chen. Tujuanku hanyalah serangga Phoenix. Selama saya mendapatkannya, saya akan membantu Anda mengeluarkan energi yang diserapnya dari pasukan itu, memungkinkan Anda untuk mendapatkan pasukan itu. Petik 2. Tentu, kita bisa bekerja sama. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia melanjutkan, apa yang Anda perlu saya lakukan. Tidak peduli apakah Su Qingyin mengatakan yang sebenarnya, dia tidak keberatan mencobanya. Jika wanita ini berbohong padanya, maka dia pasti akan membuatnya membayar harga untuk itu. Su Qingyin tidak bisa menahan senyumnya saat dia melihat ke aula dan menjentikkan jarinya. Seberkas energi spiritual ditembakkan. Ketika energi spiritual melesat ke aula, seluruh aula bergetar dengan raungan bergema yang menyelimuti seluruh aula. Saya butuh bantuan Anda dalam melarutkan arai spiritual ini. Melihat arai spiritual yang menakutkan, Su Qingyin berbicara dengan ekspresi serius. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat arai spiritual besar dengan ekspresi aneh dan terkejut di wajahnya saat ia menyadari bahwa arai spiritual sangat akrab. Ini jelas merupakan arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, namun, itu dalam bentuk lengkap. Energi spiritual kekerasan mendatangkan malapetaka di aula saat rune cahaya samar-samar terbentuk menjadi bentuk naga yang melepaskan raungan drakonik yang dalam yang mengguncang seluruh aula. Arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, ketika Mu Chen melihat arai spiritual yang dikenalnya itu, matanya berkedip karena terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan arai spiritual yang dikenalnya ini di aula kedua. Selain itu, ini adalah versi yang sudah selesai. Mu Chen melihat arai spiritual besar yang menyelimuti seluruh aula dan menghela nafas di dalam hatinya.
Dibandingkan dengan arai spiritual yang dia atur, itu hanya memucat jika dibandingkan. Bahkan melalui perjalanan waktu, semua rune masih menyala, memancarkan riak menakutkan yang halus. Aku khawatir bahkan penguasa bumi tidak dapat melarikan diri dari arai pembunuh Dewa Sembilan Naga ini. Mu Chen menjilat bibirnya. Sepertinya arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang lengkap ini harus lebih dekat dengan arai spiritual kelas cendekia tingkat tinggi. Secara umum, arai spiritual kelas cendekia tingkat menengah dapat menangani penguasa bumi yang lebih besar dan Master Aula kedua terletak di tengah seluruh jajaran. Dengan kekuatannya dan bantuan arai spiritual, bahkan mungkin penguasa bumi sempurna yang mirip dengannya akan ditekan jika mereka datang ke sini. Tetapi sangat disayangkan bahwa semua persiapan ini sia-sia ketika Raja datang. Saat Mu Chen menghela nafas pada arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang telah selesai, tatapan Su Qingyin tertuju padanya sebelum dia dengan cemas bertanya, "Bagaimana?" Mu Chen meliriknya dan melanjutkan, "Apa maksudmu, bagaimana? Anda tidak benar-benar berpikir bahwa saya dapat menembus arai spiritual seperti itu, kan?" Petik 2. Melanggar pasti tidak mungkin. Su Qingyin tidak memiliki angan-angan seperti itu, karena arai spiritual tingkat cendekia ini adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi besar tidak akan berani masuk. Meskipun arai spiritual ini sangat kuat, tidak ada orang yang mengendalikannya, dan Anda sendiri adalah master arai spiritual, jadi saya ingin Anda mencoba dan melihat apakah Anda dapat membuka jalan sehingga saya dapat mengambil kembali serangga Phoenix. Mu Chen dengan lembut menjentikkan jarinya saat dia merenung sebentar, sebelum berkata, "Jika itu masalahnya, maka itu bukan tidak mungkin." Karena dia memiliki beberapa wawasan tentang arai pembunuh Dewa Sembilan Naga, mungkin baginya untuk membuka sebuah lorong. Betulkah? Su Qingyin mengungkapkan kegembiraan di wajahnya. Dia awalnya ingin mencoba bertanya dan melihat apakah Mu Chen bisa membuka jalan, jadi dia tidak punya terlalu banyak harapan. Bagaimanapun, arai spiritual seperti itu terlalu tinggi, bahkan untuk wawasan Mu Chen terhadap arai spiritual. Terbukti, jawaban Mu Chen telah menyebabkan dia sangat gembira. "Aku bisa mencobanya, tapi kenapa aku harus mempercayaimu?" Mu Chen mengangguk sambil menatap Su Qingyin. Jika dia benar-benar mendapatkan serangga Phoenix, apakah dia akan benar-benar memulihkan pasukan pembantai roh? Jika Su Qingyin menentang kata-katanya, bukankah Mu Chen akan bekerja sia-sia? Bagaimanapun, Su Qingyin bukanlah Xiao Xiao, Lin Jing dan yang lainnya. Dengan demikian, Mu Chen memiliki keraguannya. Su Qingyin tidak marah dengan keraguan Mu Chen. Dia tersenyum. "Guruku berasal dari sekte kuno dan serangga Phoenix dari Master Aula kedua ini berasal dari sekte itu. Jadi hanya saya yang tahu informasinya." Selanjutnya, apa yang saya katakan tidak salah. Jika Anda benar-benar ingin memulihkan pasukan pembantai roh, maka Anda akan membutuhkan serangga Phoenix untuk mengeluarkan kekuatannya. Dengan demikian, Anda harus bergantung pada saya. Oleh karena itu, saya yakin Anda tidak punya alasan untuk menolak kerjasama ini. Su Qingyin memandang Mu Chen dan mereka berdua bertukar pandang, menyebabkan suasana sedikit membeku sebelum Mu Chen samar-samar tersenyum setelah beberapa saat dan menganggukkan kepalanya. "Baik." Seperti yang dikatakan Su Qingyin, jika dia ingin memulihkan pasukan pembantai roh, maka dia harus bekerja sama dengannya. Mengenai apakah Su Qingyin akan menepati janjinya, dia hanya bisa berjalan selangkah demi selangkah. "Kalau begitu, selamat bekerja sama." Su Qingyin tersenyum. Dia jelas tidak takut Mu Chen menolaknya. "Aku butuh waktu." Mu Chen tidak menunda. Dia berbalik dan berjalan menuju arai spiritual sebelum menutup matanya. Kilau spiritual berkedip di ujung jarinya sebelum segel spiritual terbang keluar dan dengan hati-hati diintegrasikan ke dalam arai pembunuh Dewa Sembilan Naga. Dengan wawasannya saat ini, membuka bagian dalam arai pembunuh Dewa Sembilan Naga yang tidak memiliki siapapun yang mengendalikannya tidaklah sulit. Namun, dia tidak akan cukup bodoh untuk mengungkapkannya. Mengungkap kartu trufnya tanpa tujuan bukanlah gaya Mu Chen. "Aku akan menjagamu," Su Qingyin berkata. Dia mundur beberapa jarak ke belakang dan berdiri di belakang gerbang, menghalangi siapapun yang akan masuk untuk mengganggu Mu Chen. Su Qingyin tidak ragu tentang proses yang lambat. Bagaimanapun, ini adalah arai spiritual kelas cendekia dan jika Mu Chen dapat dengan mudah membukanya, maka Su Qingyin akan menjadi orang yang meragukannya.
Su Qingyin duduk di luar gerbang perunggu biru dan melihat siluet Mu Chen sebelum mengalihkan pandangannya ke siluet Agung Guru Aula kedua. Serangga Phoenix, tatapannya sedikit berkedip saat dia dengan lembut tersenyum dengan matanya yang menyala. Jika dia bisa mendapatkan serangga ini, dan dengan metode pemurnian sekte itu, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk mencoba usahanya di alam penguasa bumi. Keduanya terdiam dan waktu berlalu, kira-kira setengah jam kemudian, Mu Chen akhirnya membuka matanya dan Su Qingyin dengan cepat berjalan sebelum dia dengan cemas bertanya, bagaimana? Jika Mu Chen tidak berhasil, maka dia harus menyerah pada Phoenix Insect. Dengan kekuatannya, tidak mungkin baginya untuk melewati arai spiritual. Di bawah tatapan cemasnya, Mu Chen sedikit tersenyum sebelum dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi energi spiritual datang dari arai spiritual besar sebelum sebuah bagian perlahan dibuka. Untungnya, aku tidak mengecewakanmu, Mu Chen tersenyum. Su Qingyin langsung mengungkapkan kegembiraan di wajahnya dengan kegembiraan di matanya saat dadanya yang besar naik turun. Aku perlu menjaga lorong itu, jadi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk mendapatkan serangga Phoenix. Mu Chen memberi Su Qingyin senyuman. Mungkin ada jebakan lain di aula ini yang tidak disadari oleh Mu Chen. Karena itu, dia tidak punya niat untuk mengujinya dan menyerahkannya kepada Su Qingyin. Su Qingyin secara alami tahu tentang ini, tetapi dia tidak menolak, karena Mu Chen telah melakukan hal yang paling penting. Selanjutnya, itu akan menjadi tanggung jawabnya untuk mengambil kembali serangga Phoenix. Kalau begitu, aku harus merepotkan brothermu. Su Qingyin dengan tegas menganggukkan kepalanya sebelum dia melangkah ke arai pembunuh Dewa Sembilan Naga tanpa ragu-ragu. Saat dia masuk, arai pembunuh Dewa Sembilan Naga berfluktuasi sedikit, tetapi pada akhirnya, itu tidak melepaskan serangan apapun. Su Qingyin dengan hati-hati masuk, tapi untungnya, tidak ada hal tak terduga yang terjadi setelah dia masuk. Dia dengan mulus naik tahta. Dia melihat siluet megah dan tidak bisa menahan perasaan lega. Setelah itu, wajahnya menjadi keras sebelum dia dengan cepat membentuk segel. Pada saat yang sama, dia menggigit lidahnya dan seteguk esensi darah menyembur keluar, membentuk pelet merah dengan aroma yang memancar darinya. Saat aroma menyebar, titik merah muncul di kepala Master Aula kedua yang dengan cepat bergerak ke atas sebelum keluar melalui lubang darah. Itu adalah serangga merah yang menyihir dengan sayap yang indah, mirip dengan burung phoenix, namun, itu jauh lebih kecil. Namun, matanya tertutup dan meringkuk, seolah-olah sedang tidur nyenyak, tapi itu terbang berdasarkan instingnya ke arah pelet darah dan melahapnya. Su Qingyin membuka tangannya dan cahaya merah jatuh ke tangannya. Dia melihat serangga yang menyihir itu dengan kegembiraan di wajahnya. Dia benar-benar berhasil mendapatkan serangga Phoenix yang berharga ini dengan sangat mudah. Meskipun telah tertidur lelap, dia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuhnya. Su Qingyin menarik napas dalam-dalam sebelum dengan hati-hati memegang Phoenix Insect, lalu dia berbalik. Nona Su, tolong tunggu. Tepat ketika dia hendak meninggalkan arai spiritual, suara Mu Chen bergema. Su Qingyin mengangkat kepalanya dan dia menatap Mu Chen, lalu tersenyum. Kakakmu, aku pasti akan membantumu memulihkan pasukan pembantai roh setelah aku keluar. Saat dia berbicara, dia tidak berhenti dan wajahnya terlihat sangat tenang. Dengan serangga Phoenix, dia tidak akan memiliki lawan di bawah alam penguasa bumi selama dia menggunakan sedikit kekuatannya, bahkan jika serangga itu tertidur. Jika dia masih takut pada Mu Chen sebelumnya, maka ketakutan itu tidak ada lagi sekarang. Mu Chen melihat saat Su Qingyin berjalan dan tersenyum tak berdaya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan bagian dari arai pembunuh Dewa Sembilan Naga perlahan menghilang. Pada saat yang sama, energi spiritual yang kejam menyapu arai pembunuh Dewa Sembilan Naga dan naga terbentuk dari energi spiritual, menatap Su Qingyin. Langkah Su Qingyin terhenti saat dia melihat arai spiritual ini yang telah mengalami perubahan besar dengan keterkejutan di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu bisa mengontrol arai ini? Tatapan Su Qingyin berubah, penuh dengan ketidakpercayaan. Terbukti, arai pembunuh Dewa Sembilan Naga telah sepenuhnya dipicu, yang disebabkan oleh Mu Chen. Pada saat ini, Su Qingyin mengerti bahwa Mu Chen baru saja mengadakan pertunjukan sebelumnya. Sebenarnya, ketika Mu Chen membuka bagian itu, dia sudah menguasai susunan ini tanpa dia sadari.
Mu Chen tidak menjawab sebagai tanggapan atas keterkejutan Su Qingyin, tetapi menatapnya dengan senyum dan suaranya yang lembut perlahan bergema, "Nona Su, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya memulihkan tentara pembantaian roh sekarang. Terima kasih telah menonton."